Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Yunus ayat yang ke-94 sampai ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa la takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah ayat-ayat sebelumnya Allah menerangkan kepada kita tentang beberapa kisah para nabi. Di antaranya dulu telah kita terangkan kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa bersama Nabi Harun. Dalam ayat ini kembali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kebenaran Al-Qur'an. Hal ini untuk menegaskan bahwa semua kisah-kisah yang diterangkan sebelumnya yang disampaikan oleh Al-Quran adalah merupakan kebenaran yang tidak tertolak, baik secara ilmiah maupun secara bukti sejarah. Karena itulah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya agar jangan sampai sedikit pun terbesit dalam diri kita ada keraguan terhadap Al-Quran. Karena keraguan terhadap Al-Quran itu berarti kita mengingkari apa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena itu Bapak sekalian, Al-Quran sebagai bahasa Arab, ya, Al-Quran sebagai bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, terkadang menggunakan sebuah redaksi. Redaksi itu ditujukan kepada Rasulullah SAW, tetapi yang dimaksud adalah umatnya atau orang selain Rasulullah SAW. Ya. Seperti dalam ayat ini yang akan kita bahas, ayat ini itu ditujukan kepada Rasulullah, tetapi yang dimaksud bukan Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Untuk mempertegas dan memperkuat bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran kepada Rasulullah sesuatu yang pasti benarnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, fa in kunta,
Kalau diperhatikan ini kalau kita salah memahami nanti kita bisa fatal. Karena ada sebagian orang hanya memahami terjemahan ayat ini kemudian menyatakan bahwa Rasulullah ini pernah ragu terhadap Al-Quran. Maka di sini diterangkan fa in kunta, maka sekiranya kamu wahai Muhammad ya fi syakir ya, dalam keraguan mimma anzalna ilaika, dari apa yang telah kami Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, itu berupa ayat Al-Quran, maka fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba, maka hendaklah kamu bertanya kepada orang-orang yang membaca al-kitaba, yaitu kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya, baik itu berupa kitab Taurat maupun kitab Injil. Min qablika, ya, kitab tersebut diturunkan dan diberikan kepada mereka min qablika, sebelum kamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akal haqqu, dan sungguh telah datang kepadamu wahai Muhammad al-haqqu, kebenaran, itu berupa Al-Qur'an, min rabbika, dari Rabbmu wahai Muhammad. Fala takunanna, maka janganlah sekali-kali kamu Muhammad minal mumtari, termasuk orang yang meragukan Al-Quran. Wala takunanna, dan janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad termasuk minal ladina kadzabu, termasuk orang-orang yang mendustakan bi ayatillahi, terhadap tanda-tanda atau terhadap ayat-ayat Allah, fatakuna minal khasirin, maka kamu akan menjadi atau termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah saya terangkan sebelumnya bahwa ayat ini ingin mempertegas bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah lewat baginda malaikat Jibril adalah sesuatu keyakinan yang mutlak, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Namun ayat ini ingin menunjukkan sebagai sebuah gambaran bahwa sekiranya ada orang itu meragukan terhadap kebenaran Al-Quran, ya, maka kebenaran Al-Quran itu bisa dicek dan bisa dilihat dari penjelasan-penjelasan ulama-ulama ahli kitab sebelum Al-Quran. Yang dimaksud mereka ini adalah ya para rohib, ya pendeta-pendeta dari orang-orang Yahudi maupun Nasrani, yang ketika itu mereka masih berpegang kepada Taurat dan Injil yang itu dirubah. Perhatikan Pak, berpegang kepada Taurat dan Injil sebelum dirubah. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang akhirnya masuk Islam. Seperti siapa? Abdullah, ya, Abdullah bin Salam adalah di antara ulama orang-orang Yahudi ketika itu, dan dia termasuk orang yang alim, mengetahui benar bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad adalah sesuatu kebenaran yang mutlak. Kenapa? Karena ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad telah ia baca dalam kitab Taurat. Maka ketika Allah SWT mengatakan fa in kunta fi syakkin, sekiranya kamu wahai Muhammad itu ragu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan la asyukku, aku tidak pernah ragu. Bisa dibayangin Pak ya? Jadi ketika Allah mengatakan fa in kunta fi syakkin, sekiranya kamu ragu ya Muhammad, maka Rasulullah ketika mendapatkan ayat ini langsung mengatakan la asyukku, aku tidak akan pernah ragu tentang kebenaran Al-Quran yang disampaikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dikatakan fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik, dan
hendaklah kamu bertanya kepada orang-orang sebelum kamu. Maka Rasul pun mengatakan, aku pun tidak akan tanya mereka. Kenapa? Aku udah yakin, maka aku tidak perlu tanya mereka. Nah, karena kenapa ayat ini memang ditujukan kepada Rasulullah, tetapi bukan yang dimaksud Rasulullah. Itu siapa? Bisa jadi kita. Ada sebagian umat mereka masih ragu tentang kebenaran Al-Quran. Dicek bagaimana ternyata sifat-sifat kenabian Nabi kita sudah ada semua yang disebutkan dalam Taurat maupun dalam Injil. Ya. Maka kenapa Bapak sekalian, uslub atau redaksi semacam ini adalah sesuatu yang lumrah dalam bahasa Arab. Ya, kayak kita misalkan ketika kita ingin memotivasi anak kita, kita mengatakan, kalau kamu benar anakku, coba kamu naik ke atas gunung. Ini kan bukan berarti menafikan anak, ya kan Pak? Tapi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dia bisa naik ke atas gunung. Ini juga gitu, bukan menunjukkan adanya kemungkinan Rasul itu ragu, tidak. Tapi memastikan bahwa Rasul itu tidak mungkin ragu terhadap Al-Quran. Ini perlu kita pahami sekalian. Karena kalau tidak nanti ada orang ngomong tuh Muhammad berarti pernah ragu dia. Sama dulu ada orang yang memang tujuannya adalah untuk membuat kerancuan dalam Islam. Ya, ketika memahami surat Al-Fatihah, ya, di sana kita akan menemukan ayat berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Maka orang ini mengatakan itu, ya, Muhammad saja masih berdoa untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Berarti selama ini dia masih sesat. Nah, ini kan pemahaman yang nggak benar, nggak tahu redaksi bahasa Arab. Bahwa maksud daripada redaksi tersebut adalah menunjukkan, ya Allah, berikan keistiqomahan. Ya, berikan keistiqomahan bukan berarti sebelumnya dia sesat, tidak. Mendapatkan petunjuk sudah, tetapi jangan sampai setelah mendapatkan petunjuk kita kemudian ya tersesatkan dari jalan yang benar. Sama dengan redaksi ini, bukan berarti Rasulullah pernah ragu, tidak. Tetapi ini menegaskan bahwa Rasulullah tidak pernah ragu dan tidak pernah bertanya kepada ahli kitab, karena tidak ada satupun yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kenapa ayat berikutnya ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad ja'akal haqqu mir rabbika, sungguh telah datang kepadamu wahai Muhammad kebenaran dari Rabbmu, fala takunanna minal mumtarin, maka kamu sekali-kali janganlah termasuk orang-orang yang ragu. Artinya apa? Kita sebagai umatnya yang telah diberikan oleh Allah petunjuk, ya, kebenaran Al-Quran ini, jangan pernah kita meragukannya. Dan ini perlu kita perhatikan sekalian, bagaimana Al-Quran ini diturunkan kepada umatnya, kepada kita, adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Sering saya katakan sekalian bahwa Al-Quran ini tidak sekedar sebagai bacaan. Memang Al-Quran diperintahkan bagi kita untuk membacanya, tapi jangan sampai berhenti dalam bacaan saja. Karena kalau berhenti dalam bacaan saja, itu tidak akan memberikan dampak kepada diri kita maupun kepada masyarakat maupun perubahan umat. Ya, contohlah misalkan sekalian, kita tahu dalam Al-Quran, ya, ayat yang bunyi misalkan, ya, dalam ayat terangkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai umat Islam, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu memastikan dalam kondisi muslim. Udah, kita baca itu aja, tanpa kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa itu kayak apa, kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa itu bagaimana,
Kemudian bagaimana kita memastikan bahwa akhir hayat kita itu melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu bagaimana? Ini sama halnya bos sekalian, ada orang sakit diberi ke dokter, ya, diberi obat resep. Oh, ini resepnya suruh beli obatnya diminum 3 kali sehari sebelum makan. Udah dibaca gitu aja, obatnya pun nggak diminum. Ataupun diminum tetapi tidak sesuai dengan resepnya. Apa kira-kira akan sembuh, Bang? Tidak. Begitu pula Al-Quran. Kalau hanya sekedar dibaca, ataupun sekedar dipahami, ataupun hanya sekedar diamalkan tanpa sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka tidak mungkin Ibu sekalian umat ini akan mencapai kejayaannya. Maka kenapa kuncinya kejayaan kita itu adalah ittiba, mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu kata kunci umumnya semacam itu. Maka dikatakan ya atiullah wa atiur rasul. Ya, sangat clear sekali, jadi atiullah wa atiur rasul. Ikutilah Allah dan ikuti Rasulnya. Ya, wa ulil amri, bahwa ulil amri pemimpin. Nah, kita mengikuti pemimpin ini berdasarkan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul. Jadi ukurannya itu Allah dan Rasul. Karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, jangan sampai ada sedikit pun terbesit dalam diri kita keraguan terhadap kebenaran Al-Quran. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi Al-Bantani, ya, orang Banten tapi menjadi ulama besar, ya, di Makkah ketika itu dia punya kitab namanya Marah Labib. Di antara penjelasannya dan beberapa kalimatnya adalah man syakka faqad kafar. Barang siapa dia ada keraguan setelah dapat keyakinan, setelah dapat hidayah, kemudian dia ada keraguan terhadap kebenaran Allah, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi, faqad kafar, maka sungguh dia telah. Kenapa? Karena dia meragukan sesuatu yang sudah dia yakini sebelumnya dan dia sudah tahu kebenarannya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah memberikan petunjuk seseorang, ya, setelah mendapatkan petunjuk kemudian kafir. Itu menunjukkan bahwa hal tersebut tidak lain adalah merupakan kesombongan yang ada dalam diri seseorang. Makanya kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu dicatat dalam bahasa Arab seperti dikatakan Al-Husain bin Fadl, al-fa ma'a hurufus syarti la tujibul fi'la wa la tuthbituhu. Jadi di sini kita melihat ada fa in kunta. Fa. Ada fa kemudian ditambah huruf syarat. Huruf syarat itu yang artinya jika. Ya, jika, sekiranya. Maka ketika ada fa kemudian ada huruf syarat, maka tidaklah mewajibkan kejadian itu terjadi. Artinya apa? Sekalipun ini ditujukan kepada Rasulullah, tetapi kejadian itu tidak terjadi bagi Rasulullah. Ya, terkait ayat ini, sekalipun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah terkait tentang pernyataan wa in fa in kunta fi syakkin, sekiranya kamu ragu, ya, keraguan ini tidak terjadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekalian bisa diambil kaidah, jika ada huruf in, maka kejadian setelahnya ini adalah belum tentu terjadi. Tapi kalau ada idza, pernyataan setelahnya ini pasti terjadi. Contohnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ada idza, jika, sekiranya, zulzilah, diguncangkan. Idza zulzilatil ardu,
ketika diguncangkan al-ardh, maka keguncangan ini pasti akan terjadi. Entah kapan, sebesar apapun, ini pasti akan terjadi. Contoh lain misalkan, idza jaa nasrullahi wal fath, pakai idza, huruf syaratnya pakai idza, maka pernyataan setelahnya ini pasti terjadi. Tapi kalau ini belum tentu terjadi. Bisa jadi adalah untuk mengingatkan, ya, atau bisa jadi adalah untuk menguatkan pernyataan sebaliknya. Ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini ingin mempertegas, ya, tentang kebenaran Al-Qur'an, bahwa seluruh kandungan Al-Qur'an itu adalah merupakan jaminan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah lah yang menjaganya sampai hari kiamat. Maka dikatakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Hajr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami telah menurunkan al-dzikr, yaitu Al-Quran, dan kami lah yang menjaganya. Artinya bos sekalian, jadi terbukti secara ilmiah, secara realita, bahwa Al-Quran yang kita baca sampai sekarang ini, sampai nanti hari kiamat, itu sama persis, ya, sesuai bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang diperoleh dari Allah lewat baginda malaikat Jibril. Itulah sebabnya rahasianya kenapa Bapak Ibu sekalian, ya, Al-Quran diturunkan itu bukan dalam bentuk tulisan. Al-Quran diturunkan bukan dalam bentuk tulisan. Tulisan itu, ya, baru ditulis di zaman Rasulullah SAW, ya, untuk sebagai pengingat dan pengikat. Tetapi yang diucapkan dan diterima oleh baginda Rasulullah itu adalah dalam bentuk ucapan. Nah, kalau orang sekarang bertanya, Ustaz, katanya Al-Quran tidak berubah, tapi buktinya tulisannya berubah. Dulu katanya di zaman Rasulullah tidak ada harokatnya, ya kan? Tidak ada titiknya. Ini di zaman Rasulullah, Pak, tulisan Al-Quran itu misalkan ya baitun, itu gak ada titiknya semua, Pak. Jadi bisa dibaca baitun, bisa dibaca baina, bisa dibaca bintun. Dan terus gimana cara bacanya? Mereka ahli bahasa, mereka orang Arab tahu apakah ini dibaca baitun, bintun, atau baina. Itu dilihat dari mana? Dari redaksi yang menyertainya. Bisa dipahami, Pak, ya? Sama dengan kita orang Indonesia yang sudah lihai pakai bahasa Indonesia, maka kalau kadang nulis kita DG itu bacanya gimana, Pak? Dengan DG dengan. Coba orang-orang yang baru belajar bahasa Indonesia, kan bingung dia, ini apa DG ini? Saya dulu pernah punya teman belajar dengan saya, orang Nigeria, belajar bahasa Indonesia dengan saya. Ya, kita beri tulisan DG OTK nggak paham ini. Apa ini OTK ini? Nah, kita kan paham. Artinya apa, Pak? Untuk. Nah, seperti itulah kurang lebih. Ya. Maka ketika kita ditanya, kenapa Al-Quran dulu tidak ada harokatnya, sekarang ada harokatnya? Dulu tidak ada titiknya, sekarang ada titik-titiknya. Ini kan menunjukkan perubahan. Kita katakan itu tidaklah menunjukkan perubahan, tapi itu adalah tata cara penulisannya. Kalau Al-Qur'annya sama persis yang diucapkan, yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Itulah sebabnya kenapa Al-Qur'an diturunkan bukan dalam bentuk bacaan. Makanya kenapa sekalian, kalau kita belajar Al-Qur'an itu harus ada gurunya. Talaki, melihat gerakan lidah dan mulut kita. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW pun ketika belajar Al-Quran lewat Jibril pun melihat langsung. Maka dalam hadis Bukhari, ya, diterangkan minimal setiap Ramadan Rasulullah SAW mudarosah. Mudarosah itu saling menyemak, ya, gantian antara Jibril dan Nabi kita Muhammad SAW.
Dan Ramadan tahun di mana Rasulullah meninggal itu disemak sampai 2 kali. Tujuannya apa? Memastikan bahwa Al-Quran yang dibaca dan dilafazkan oleh Muhammad ini sama persis apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kenapa sekalian, ya, Al-Quran sampai hari kiamat pun terjaga. Dimanapun kita pergi sekalian, Al-Quran pasti tertulis dengan bahasa Arab. Ya. Sekalipun sekarang sebagian ulama memperbolehkan karena untuk membantu pembelajaran, di sampingnya ada tulisan Latin, ya. Tetapi tidak boleh terlepas dari tulisan aslinya, yaitu berbahasa Arab. Tujuannya apa? Untuk menjaga agar yang membaca ini melihat tahu, oh ini ida pakai za, bukan iza pakai za. Dan sekarang nanti artinya apa? Ida zulzila beda lagi nanti. Za sama za sudah memaknai beda maknanya. Nah, karena itulah kenapa Bapak sekalian, ya, Al-Quran ini, ya, secara bacaannya, ya, semuanya terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali, ya, kita termasuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Wala takunanna minal ladina kadzabu, apalagi, ya, keraguan itu sudah merupakan sesuatu kerugian dalam diri seseorang, ya, apalagi dia sampai mendustakan. Nah, ini menunjukkan sekalian, kalau kita ragu sesuatu, maka hendaklah kita segera mencari orang alim yang bisa meyakinkan, menghentikan daripada keraguan kita. Kenapa tadi ayat sebelum dikatakan, ya, fas'alil ladzina yaqra'unal kitab. Kita disuruh untuk mencari orang yang pintar. Kita ragu misalkan tentang sesuatu, jadi tanyakan kepada orang alim. Jangan ditanyakan di internet, jangan ditanyakan di YouTube. Benar-benar jawabannya pas, belum jawabannya benar, ya. Makanya kalau ada orang minta fatwa lewat internet, itu bisa jadi ada kesalahan miskomunikasi. Karena apa? Seorang mufti itu, orang yang memberikan fatwa itu, harus tahu betul problematika orang yang mempertanyakan sebuah pertanyaan. Jadi kalau tanya jawab hanya lewat internet atau apa, itu bisa jadi, saya tidak mengatakan seluruhnya, bisa jadi menimbulkan kesalahpahaman. Nah, kembali lagi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau kita ragu, maka segera tanya kepada ahli ilmi. Karena kalau keraguan ini dibiarkan sekalian, kemudian ditambah lagi kita mendapatkan asupan informasi yang salah, bisa jadi nanti muncul sampai kepada tingkatan apa? Mendustakan. Jadi sangat bahaya sekali. Maka kenapa ayat berikutnya dikatakan wala takunanna, dan janganlah kamu sekali-kali, jangan sampai kita mendekati titik ini, ya. Kita dilarang memasuki titik wilayah ragu, apalagi kita masuk kepada titik wilayah apa? Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatina. Jangan sekali-kali kita masuk titik orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Di ayat Allah ini sekalian minimal bagi dua, ya. Ayatun, ya, mantukun, ayat yang mantuk diucapkan, yaitu berupa Al-Quran. Kemudian apa? Ayat ghairu mantuk, yang tidak diucapkan, itu berupa apa? Alam semesta. Di alam semesta ini Pak, kejadian, fenomena, bahkan apapun yang terlihat oleh mata kita, kita dengar, bagi orang mukmin itu akan selalu menghadirkan, ya, sebuah dalil yang menambah dirinya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat, ya, semut aja, ya Allah, semut kok sekecil itu bisa membawa makanan yang lebih besar di badannya. Nah, ini menghadirkan, dia melihat perubahan kondisi alam semesta ini,
dia selalu bisa menarik, ya, sebagai iktibar pelajaran baginya. Maka dikatakan afala tubsirun, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Banyak ayat sekali ya mengajak kepada kita untuk menggunakan akal pikiran kita. Karena kalau sesuatu lewat di depan kita tanpa kita ambil pelajaran, maka akan banyak sekali ya dalil-dalil yang tidak bisa kita ambil dan kita tidak bisa menjadikan sebagai penguat keyakinan kita. Artinya apa? Kita menjadi orang yang rugi. Udah lewat itu aja. Ya. Makanya Bapak sekalian, satu kejadian bagi orang alim itu akan menghasilkan sekian ya hal yang bisa dijadikan sebagai dalil penguat atas keyakinannya kepada Allah. Tapi ada 1000 keyakinan dihadapi orang yang maaf, ya, orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya, ya sudah lepas saja. Dia tidak bisa mengambil ibrah apapun. Ya. Maka sungguh menjadi orang yang merugi. Maka kenapa dalam surat Ali Imran dikatakan, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, di penciptaan langit bumi ini, wa ikhtilafil laili wan nahari, ya, perubahan malam dan siang ini, la ayat, sungguh itu menjadi tanda-tanda kebenaran bagi Allah SWT. Ya, tanda-tanda kebenaran yang akan memperkuat siapa? Liulil albab, keyakinan bagi orang-orang yang memiliki albab. Albab itu diartikan al-aqlu al-mudabbir. Bukan hanya akal, Pak, tapi akal yang mampu mentadaburi kejadian-kejadian tersebut. Kalau dikatakan semua orang punya akal, tapi tidak semuanya memiliki albab. Karena albab itu artinya adalah akal yang mustaqil, akal yang hidup, akal yang sadar, akal yang mampu untuk selalu menggali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, Pak. Nah kadang kita ini permasalahannya adalah kita tidak mampu menggunakan akal kita, sehingga secara kejadian itu lewat begitu saja, tanpa kita mempelajari ini apa ya, ini apa. Dan itu sungguh sekalian, ya, para ulama-ulama dahulu, ya, tidur mereka pun berpikir. Maka dikisahkan Imam Syafi'i itu, Pak, ya, sebelum tidur itu, ya, dia berpikir bangunnya itu sudah bisa menghasilkan sekian hasil fatwanya. Nah kita tidurkan, dia sudah tidur aja. Apa kira-kira setelah tidur kita dapatkan sesuatu? Nah ini, makanya bedanya orang alim, ya, dengan orang yang tidak alim ini sungguh sangat amat jauh sekali. Ya, tidurnya pun dia untuk bagaimana mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi umatnya. Nah kembali lagi Ibu sekalian, ya, wala takunanna minal ladina kadzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Ini orang yang meragukan kebenaran Allah, meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan kebenaran Islam, maka dipastikan mereka itu termasuk orang yang khasir. Kenapa khasir, Ibu sekalian? Karena telah sampai kepadanya petunjuk cahaya kebenaran Al-Quran tapi menghindar. Jadi hidup ini kan bagaikan hidup kita ini, Pak, masuk ke dalam lorong yang sangat gelap sekali kita ini. Coba kalau seandainya tidak ada petunjuk Islam, Pak, kita tidak akan tahu mana kebenaran, mana ini halal, mana ini haram, mana ini surga, mana ini neraka. Kita tidak akan tahu sekalian. Maka ketika ada cahaya diterangkan kepadanya untuk menelusuri kehidupannya, tetapi dia berpaling atau bahkan menutupinya, maka termasuk khatamallahu ala qulubihim, termasuk naudzubillah orang-orang yang tertutupi hatinya dari mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang akan merugi baik di dunia maupun di akhirat. Mereka baru tahu, Pak, nanti di akhirat itu, ya,
Maka sering saya menyampaikan pernyataannya Imam Ghazali. Beliau mengatakan nahnu niyam. Sekarang ini kita masih tidur. Fa idza matu istayqadhu. Ketika mereka udah mati baru mereka sadar. Istayqadhu itu artinya sadar. Oh iya iya, oh iya iya, oh iya iya. Jadi kita hidup ini Pak, kan kita nggak sadar. Kayak orang tidur nih, kita kesana kemari, lupa bahwa besok kita akan mati. Kita ngejar ini, ternyata besok akan mati. Baru ketika kematian itu sampai kepadanya, istayqadhu, baru sadar, ya Allah, ternyata semuanya dihisab, ya Allah, ternyata semua ditanyakan, ya Allah, ternyata semuanya ada balasannya. Nah, orang yang tidak pernah atau tidak mau ya menerima kebenaran al-Islam, mendustakan kebenaran al-Islam, maka dipastikan mereka termasuk orang yang khasir. Fatakuna minal khasirin, orang yang rugi ya, orang yang rugi. Maka Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, innalladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Nah ini Pak yang saya katakan tadi. Ada orang sampai kepadanya kebenaran ya, bahkan dia tahu kebenaran itu, tetapi hatinya dipenuhi dengan kedengkian, kesombongan. Akhirnya dia menolak kebenaran. Nah orang semacam ini dipastikan dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sebagai sindiran sekalian bagi siapapun mereka yang tahu kebenaran Al-Quran tetapi malah mereka mendustakannya. Di antaranya adalah mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Nasrani itu sekalian. Kenapa? Karena mereka tahu sekalian, terutama ulama-ulama mereka, ya, para cendekiawan mereka tahu bahwa Al-Quran itu benar, bahwa sifat-sifat karakter Nabi Muhammad itu sudah ada dalam kitab-kitab mereka, tapi mereka memilih mendustakannya. Sebagaimana dikatakan ya dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang yang diberikan kitab itu Pak, mereka sudah tahu tentang siapa Nabi Muhammad itu. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti halnya mereka itu mengasuh anaknya. Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa redaksi ini untuk menunjukkan bahwa kebenaran tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka jauh lebih mengerti tentang itu daripada tentang anaknya sendiri. Kenapa? Kalau anaknya kan belum tentu dari dirinya. Jadi naudzubillah istrinya zina dengan orang lain. Itu artinya apa? Bahwa apa yang mereka ketahui mereka tidak mau mengimaninya, padahal telah sampai kepadanya kebenaran. Nah orang semacam ini sekalian adalah di antaranya yang dimasukkan dalam ayat innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika. Sesungguhnya orang mereka yang mana telah ditetapkan kepada mereka kalimatu rabbika, ketetapan Allah, bahwa mereka diazab oleh Allah. Mereka akhirnya apa? Termasuk orang-orang la yu'minun, termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini juga peringatan bagi kita sekalian. Kita yang sudah diberikan oleh Allah petunjuk, ya, kita telah diberikan oleh Allah cahaya kebenaran dalam diri kita. Qadzafallahu fi qulubina, Allah telah merasukkan cahaya kebenaran dalam hati kita ini. Jangan sampai ini hilang sekali. Dengan apa? Bikathratil ma'asi wastina, bikathratil ma'asi wartikabil az-dzunub. Ya, dengan melakukan berbagai maksiat, melakukan melakukan dosa. Makanya kenapa sekalian kita cek
kalau kita jatuh kepada maksiat atau dosa, kok kita masih ada penyesalan? Ya Allah, kenapa aku kayak seperti itu ya? Itu berarti iman kita masih ada. Tapi kalau sebaliknya ada orang melakukan kemaksiatan, kok dia malah bangga, diceritakan, malah diupload. Ini tanda-tanda naudzubillah, orang yang termasuk naudzubillah min alamati su'ul khatimah, termasuk tanda-tanda orang yang akan mati dalam kondisi su'ul khatimah. Karena apa? Sudah tidak ada lagi cahaya dalam dirinya. Ada bangga, dia berzina malamnya, paginya diceritakan atau di-upload atau di. Ini berarti apa? Naudzubillah. Orang yang bangga dengan kemaksiatan itu artinya apa? Menantang Allah. Nah, orang semacam ini dipastikan ya termasuk orang-orang yang khos, menjadi orang yang merugi. Nah, orang-orang semacam itu sekalian, walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Sekiranya didatangkan ja'atuhum, datang kepada mereka berbagai tanda-tanda kebenaran Allah. Quran sudah menerangkan, ulama-ulama sudah menjelaskan, mubalik telah menyampaikan, ya sama aja. Sawa'un a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi orang kalau kayak gitu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi sudah tertutup semuanya. Ya. Jadi semua sumber-sumber kebenaran, semua sumber-sumber hidayah ini Pak tertutup baginya. Karena apa? Hatinya sudah dipenuhi dengan kedengkian, kekufuran, kesombongan, sehingga sekiranya mereka dipenuhi, didatangkan kepada mereka tanda-tanda Allah, mereka pun tidak akan beriman. Hatta yarawul adzabal alim. Ya, bahkan sampai nanti ya sudah terjadi kiamat ya, atau sampai kepadanya azab yang begitu amat pedih, baru mereka sadar. Seperti kisah sebelumnya kemarin sudah kita terangkan tentang ya ucapannya Fir'aun, ya kan Pak? Dalam kondisi dia mau tenggelam, ya roh sudah sampai ke dalam kerongkongan, dia baru mengatakan aku beriman. Maka ucapan semacam ini la yanfa, tidak akan ada manfaatnya Mas. Ya, karena apa? Kemarin sudah kita jelaskan, dalam kondisi semacam itu seseorang telah dibuka hijab. Ya. Maka kenapa tidak diterima iman atau pertobatan seseorang? Demikianlah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita pelajari di malam hari ini. Semoga kita selalu termasuk orang-orang yang meyakini kebenaran Al-Qur'an dan termasuk orang-orang yang